SMA Negeri 1 Tanjung Harapan terletak di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. SMA Negeri 1 Tanjung Harapan adalah salah satu lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk menciptakan generasi unggul melalui implementasi kurikulum merdeka. Hal ini selaras dengan visi sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik yang bermakna, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dalam pembelajaran fisika, kerap kali dihadapkan dengan peserta didik yang menganggap bosan dan menganggap fisika adalah mata pelajaran yang sulit, sehingga perlu dilakukan suatu pendekatan pembelajaran yang mampu menarik minat belajar murid dan juga menyesuaikan dengan kodrat zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Mariana, guru fisika di SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan best practice yang berjudul implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan tool online, terintegrasi dengan model problem-based learning untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Tujuan dari kombinasi ini untuk melibatkan peserta didik secara aktif agar mampu berpikir kritis, kreatif, dan juga memecahkan masalah kontekstual dengan tetap memperhatikan gaya belajar, minat belajar, dan juga kesiapan belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Tahapan awal sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yaitu saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Setelah itu, saya menganalisis dan memetakan peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya pada kategori mahir, mulai berkembang, dan cukup berkembang. Dalam pelaksanaannya, saat diferensiasi konten, saya memanfaatkan buku sebagai bahan bacaan dan juga saya menyiapkan video pembelajaran yang telah saya buat sebagai media ajar bagi peserta didik. Sedangkan pada diferensiasi proses, saya membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang telah dipetakan sebelumnya, dengan membagi kelompok berdasarkan kategori mahir, mulai berkembang, dan cukup berkembang. Pada kelompok mulai berkembang dan cukup berkembang, saya memberikan bimbingan dan scaffolding agar kelompok atau peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dan meminimalisir terjadinya miskonsepsi pada materi energi listrik. Adapun tool online yang saya gunakan yaitu Mentimeter untuk memberikan pertanyaan pemantik pada orientasi masalah. Selanjutnya, menggunakan Canva untuk media presentasi kelompok dan kuisis untuk asesmen formatif pada pembelajaran berdiferensiasi. Berikut pembelajaran berdiferensiasi di kelas 12A. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sekarang sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Hardiansa dipimpin untuk berdoa. Siapa yang nggak hadir? Fahri. Nah, sekarang Ibu mau ingatkan dulu kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Yang pertama apa? Waktu, kemudian biasanya kan di rumah itu kan kita mau mengetahui cara pemakaian listriknya melalui apa? PLN. Ada apa di rumah biasanya dipasang apa oleh PLN? Atau biasa kita sebut meteran listrik ya. Itu jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Nah, selanjutnya pada materi sebelumnya kan kalian sudah mempelajari tentang daya listrik. Nah, siapa yang masih ingat apa itu daya listrik? Boleh angkat tangan. Boleh. Energi yang dipindahkan dari sumber listrik ke sebuah peralatan listrik. Oke, bagus ya Juita masih ingat. Sekarang ini ada pretest. Ini untuk menguji pemahaman kalian sebelum mendapatkan materi hari ini. Dan adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik
atau kalian nanti mampu menganalisis energi listrik melalui diskusi kelompok secara tepat. Silahkan diperhatikan video berikut. Kita tonton video dulu. Nah, kira-kira ini sama nggak dengan kasus yang ada di Tanjung Aru sekarang? Bagaimana caranya agar kita bisa menghemat penggunaan listrik menurut kamu? Silahkan di-scan, dijawab di situ nanti. Untuk menjawab permasalahan yang tadi, apa penyebab dari biaya listrik membengkak dari permasalahan tadi, nanti kalian akan analisis juga dengan kelompok. Untuk menganalisis permasalahan tadi yang ditampilkan di awal, kalian bisa cari referensinya, mau dibaca buku paketnya, atau bisa juga di LKPD ini sudah Ibu kasih barcode untuk video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Jadi nanti sesuaikan aja dengan minat belajar kalian atau gaya belajar kalian juga. Kalau misalkan yang visual, kalau kelompok B kan rumahnya Bu Yuna sama Pak Yono ya. Nah, kalau kelompok C sama D, Bu Dina sama Bu Lina. Presentasinya bebas. Boleh Bu, kelompok kami mau presentasinya dengan bentuk poster pakai Canva, boleh. Bu, kelompok kami maunya presentasi menggunakan PowerPoint, boleh. Izin, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan kelompok kami, nama, Darullah, Arif. Kalau P-nya semakin besar, dayanya semakin besar. Berarti energi listriknya semakin apa? Oke, berarti W-nya juga semakin besar. Oke, semakin lama maka semakin besar juga pembayarannya. Gimana perasaannya setelah mempelajari materi ini? Senang. Menjadi tahu. Bermanfaat nggak materinya? Demikian tadi pembelajaran tentang energi dan daya listrik. Kita lanjutkan. Selanjutnya materinya elektrostatis atau listrik statis. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran supaya lebih bermanfaat dan juga nantinya berguna buat kehidupan kalian sehari-hari, kita akhiri dengan berdoa dulu. Ya, Hardiansyah, silakan dipimpin berdoa. Saya Halimatus Sa'adiyah, guru di SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, rekan sejawat dari Bu Rini Mariana, di mana saya sudah melihat pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Rini Mariana dengan menggunakan model pembelajaran based learning yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Rini Mariana terlihat bahwa sintak pembelajaran itu sudah sesuai dengan pembelajaran model pembelajaran problem based learning, dan juga dalam pembelajaran tersebut menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada konten, proses, dan produknya sudah sangat terlihat jelas di dalam pembelajaran tersebut. Dan juga Bu Rini Mariana juga sudah menggunakan pembelajaran yang menggunakan PCC dalam menggunakan penggunaan teknologi di sana. Dan di mana anak-anak terlihat sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Saya Gita dari kelas 12A ingin memberikan testimoni mengenai pembelajaran energi listrik yang dilakukan oleh Bu Rini tadi di dalam kelas. Saya merasa senang dan saya merasa aktif di saat pembelajaran tersebut karena hal tersebut terkait oleh kehidupan sehari-hari dan saya bisa jadi tahu cara menghitung daya listrik yang ada. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata mampu menarik minat belajar peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Demikian video best practice saya, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.